Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmi Hakoni akan mempresentasikan tentang isu-isu pendidikan. Presentasi ini disusun oleh saya Asmi Hakoni dan yang kedua Adriansyah. Pengertian pengangguran terdidik. Pengangguran terdidik adalah seseorang yang telah lulus pendidikan dan ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum dapat memperolehnya. Para penganggur terdidik biasanya dari kelompok masyarakat menengah ke atas yang memungkinkan adanya jaminan kelangsungan hidup meski menganggur. Pengangguran terdidik sangat berkaitan dengan masalah pendidikan di negara berkembang pada umumnya. Penyebab utama pengangguran terdidik adalah kurang selarasnya perencanaan pembangunan pendidikan dan berkembangnya lapangan kerja yang tidak sesuai dengan jurusan mereka, sehingga para lulusan tersebut tidak terserap ke dalam lapangan kerja yang ada. Faktanya, lembaga pendidikan di Indonesia hanya menghasilkan pencari kerja, bukan pencipta kerja. Pengangguran berdasarkan kepada ciri pengangguran yang berlaku. Pengangguran dapat pula digolongkan sebagai berikut. Pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. Kedua, pengangguran terselubung atau tersembunyi. Pengangguran terselubung atau tersembunyi adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Misalnya, pekerjaan yang tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus menganggur. Keempat, setengah menganggur. Pengangguran setengah menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah pengangguran ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya pengangguran terdidik adalah yang pertama, ketidakcocokan antara karakteristik lulusan baru yang masuk dunia kerja. Yang kedua, terbatasnya daya serap tenaga kerja di sektor formal. Yang ketiga, belum efisiennya fungsi pasar kerja, dan yang terakhir adalah budaya malas. Yang selanjutnya yaitu kekerasan dalam pendidikan. Tindakan kekerasan dalam dunia pendidikan sering dikenal dengan istilah bullying. Tindakan kekerasan ini sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, baik terjadi dalam ruang lingkup masyarakat, keluarga maupun sekolah. Dalam memberikan hukuman, yang terpenting adalah harus berprinsip pada pedoman. Misalnya dihukum karena telah bersalah dan dihukum agar tidak lagi berbuat kesalahan. Jenis-jenis tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan atau bullying dapat dibedakan menjadi kekerasan fisik dan psikis. Kekerasan fisik dapat diidentifikasi berupa tindakan pemukulan atau menggunakan tangan dan alat, penamparan dan tendangan. Adapun kekerasan psikis antara lain berupa tindakan mengejek atau menghina, mengintimidasi, menunjukkan sikap atau ekspresi tidak senang, dan tindakan atau ucapan yang melukai perasaan orang lain. Yang selanjutnya yaitu pemerataan pendidikan untuk daerah 3T. Faktor yang menjadi sebab tidak meratanya pendidikan di Indonesia diantaranya adalah yang pertama, pihak terkait dalam sistem pendidikan. Yang kedua, keadaan geografis Indonesia. Yang ketiga, sumber daya manusia. Yang keempat, minimnya tenaga kerja di daerah terpencil. Yang kelima, sumber belajar. Yang keenam, mahalnya pendidikan. Pemerataan pendidikan dilakukan secara adil dan menjadi tanggung jawab bersama. Kesenjangan dapat diatasi dengan pembangunan di daerah terpencil sehingga tercapai pemerataan yang adil. Tiap-tiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama diterima menjadi murid suatu sekolah jika syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolahnya itu terpenuhi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.